Selamat pagi. Pagi, tetap semangat luar biasa. Adil katalino bacuramin kasaruga basengat ka jubata. Harus. Oke, baik. Hari ini kita akan membuat keyakinan kelas, yang mana keyakinan kelas ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan budaya yang positif melalui keyakinan yang kalian tawarkan. Jadi nanti kalian membuat keyakinan kelas yang kalian yakini agar kedepannya atau dalam selama proses pembelajaran ini atau selama proses kalian berada di sekolah ini, kalian meyakini nilai-nilai kebajikan yang akan kalian tuliskan di kertas ini. Tulis namanya, nanti akan ditempel pada tempat yang sudah Bapak sediakan. Nah, tujuan membuat keyakinan kelas tadi, kita akan mencoba menjadikan keyakinan ini sebagai budaya positif di sekolah agar kalian merasa aman, nyaman dalam membangun sendiri pengetahuan kalian, pengalaman kalian.
tentang penerapan budaya positif di sekolah. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, saya hormati juga Pak Rumpin selaku guru penggerak angkatan yang pertama. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SMP Negeri 8 9, yang mana pada kesempatan hari ini kita akan berbagi informasi, saling bertukar pikiran, saling bekerja sama bagaimana menciptakan lingkungan positif melalui disiplin positif yang akan menjadikan budaya positif di sekolah kita. Nah, mungkin Bapak dan Ibu mengetahui apa yang dimaksud dengan budaya positif. Budaya positif itu apa dan Ibu? Merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nah, budaya positif di sekolah tidak dapat diciptakan secara instan. Dalam penerapan budaya positif di sekolah diperlukan tuntunan dan tauladan dari seorang guru. Guru harus menjadi contoh yang baik sehingga murid dengan kesadaran sendiri akan mengikuti apa yang dilakukan guru. Nah, sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang mengatakan bahwa pendidikan atau guru itu adalah sebagai pamong untuk menuntun anak menjemput kodratnya sesuai dengan kodratnya. Nah, peran kita sebagai pamong juga bagaimana kita menciptakan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Tentu untuk membangun pengetahuan dari peserta didik tersebut diperlukan suatu budaya yang positif agar anak merasa aman, merasa nyaman dalam mengembangkan atau membangun sendiri pengetahuannya. Nah, yang pertama Bapak dan Ibu yang akan kita bahas di sini, yang akan kita diskusikan, mungkin berbagi informasi tentang paradigma perubahan teori kontrol. Nah, ilusi guru mengontrol murid, kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini ada perubahan paradigma tentang teori kontrol. Nah, yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya, kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut, hal ini karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu, bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Ternyata ketika anak itu berbuat, ya dikatakanlah melanggar peraturan sekolah atau tidak mengindahkan keyakinan kelas mereka, itu ada tujuan, nanti akan berhubungan juga dengan kebutuhan dasar manusia yang akan kita pelajari atau sama-sama kita melihat. Nanti ada bagian slide tentang bagaimana 5 kebutuhan dasar manusia tersebut. Kemudian ilustrasi yang kedua bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas yang gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan. Nah, kemudian yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu. Adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Jadi kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat kita. Jadi
anak-anak itu akan sulit untuk berkembang. Mereka dikontrol, mereka harus mengikuti kemauan dari kita. Nah, mungkin ini juga sering dijumpai ya Bapak dan Ibu. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini kadang-kadang kita sebagai orang dewasa itu, ego kita itu, karena kita akan sudah banyak makan asam dan garam, sehingga kita menganggap apa yang kita inginkan itu harus diikuti anak. Ya walaupun kita memang juga pernah merasa waktu kita jadi siswa dulu, ya memang tidak semuanya negatif saya pikir. Kita juga produk dari guru-guru yang mendidik kita dengan polanya sendiri. Nah, kemudian apa sih yang perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol? Nah, bisakah kita mengontrol seseorang Bapak dan Ibu? Nah, inilah perubahan dari stimulus respon ke teori kontrol. Yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, hal ini harus kita ubah paradigmanya. Bahwa menurut teori kontrol ini, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, artinya kalau kita menggunakan stimulus respon ini, kita nampaknya agak egois. Jadi orang itu harus sama dengan diri kita. Anak itu harus sama pandangannya dengan diri kita. Kemudian yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, kita ubah Bapak dan Ibu. Kita bagaimana meyakini bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan. Nah, kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Di stimulus respon itu pemaksaan ada pada saat dudukan yang gagal. Kemudian di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, kemudian model berpikir menang atau kalah. Nah, kita berubah menjadi model berpikir menang, menang, menang. Nah, inilah paradigma yang akan yang kita berusaha untuk merubahnya. Bagaimanapun Bapak dan Ibu, budaya positif itu kita terapkan atau kita lakukan itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Kita perlu kolaborasi kita sama guru, bagaimana kita terus berefleksi dalam menerapkannya sedikit-sedikit. Ya mudah-mudahan nanti ke depannya budaya positif itu sudah muncul dari lingkungan positif yang kita munculkan bersama dengan anak-anak. Nah, sekarang Bapak dan Ibu, kita masuk ke disiplin positif. Nah, disiplin ini ternyata setelah mempelajari modul ini ada yang keliru dari paradigma awal kita terkait dengan disiplin. Bahwa kalau dilihat dari kata dasarnya itu, disiplin itu diartikan sebagai belajar. Nah, disiplin positif itu apa? Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Nah, disiplin positif itu menghasilkan lingkungan yang positif, kemudian menjadikan budaya yang positif. Nah, peran guru adalah menjadi pemimpin pembelajaran serta menumbuh kembangkan budaya positif untuk membentuk lingkungan sekolah yang nyaman, aman, dan ramah yang berpihak pada murid, sehingga dapat mewujudkan visi profil pelajar Pancasila yang memiliki disiplin dari diri yang mereka dari dirinya sendiri, merdeka dalam mendisiplinkan dirinya. Nah, sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang mengatakan bahwa murid yang merdeka adalah murid yang mampu memerintah dan mendisiplinkan dirinya sendiri. Nah, jadi disiplin itu awalnya itu berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Nah, disiplin diri membuat orang
menggali potensinya menuju sebuah tujuan atau apa yang dia hargai. Ini adalah makna disiplin yang sesungguhnya. Cuma kenyataannya yang terjadi, dan saya pun juga merasakannya juga Bapak dan Ibu, disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai. Nah, ini kebanyakan, dan saya juga setelah mempelajari modul ini Bapak dan Ibu membuka semacam paradigma pemikiran ya memang saya pikir juga tidak mudah, tapi kalau dengan kita sama-sama berkolaborasi hal tersebut tidak akan mustahil akan terjadi di sekolah kita. Nah, kemudian teori motivasi. Menurut Diane Gosen dalam bukunya ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, kedua motivasi yang ini, 3 alasan motivasi yang 2 ini Bapak dan Ibu, yang sering kita laksanakan, yang sering kita terapkan kepada anak, sehingga anak-anak itu tadi dia merasa ketidaknyamanan karena dihukum. Kemudian ketika misalnya anak-anak ketika terlambat kita suruh mungut sampah. Nah, ketika nantinya anak tersebut tidak terlambat, ketika dia melihat sampah, dia akan dia tidak mau mungut sampah tersebut. Karena yang terbesit dalam pikirannya itu tadi, karena yang orang yang mungut sampah adalah orang yang dihukum. Nah, kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi kalau ketika kita sering memberikan penghargaan apa segala macam Bapak dan Ibu, ternyata memberikan dampak yang negatif juga kepada anak. Jadi mereka itu melakukan sesuatu harus ada imbalannya dulu, harus ada penghargaannya dulu. Nah, motivasi yang ideal Bapak dan Ibu yang akan coba kita pelajari, yang akan kita terapkan kepada anak untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Seperti yang kemarin Bapak dan Ibu saya sudah menerapkan atau membuat keyakinan kelas. Nah, jadi ada nilai-nilai universal, ada nilai-nilai kebajikan yang anak-anak kita yakini. Contohnya, mereka meyakini bahwa menjaga kebersihan lingkungan sekolah itu merupakan tanggung jawab mereka. Nah, sehingga kemarin anak-anak juga sudah mulai belajar bagaimana mulai menerapkan dari keyakinan mereka itu tadi. Nah, kemudian teori motivasi perilaku manusia, ini analoginya Bapak dan Ibu kita ini untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Mungkin itu yang akan terbesit dalam anak, sehingga itu akan memunculkan motivasi yang eksternal. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, itu kan menumbuhkan motivasi yang eksternal juga Bapak dan Ibu. Untuk menghargai diri sendiri, jadi insan sesuai harapan kita. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Berarti ada motivasi internal yang ada dalam diri mereka. Merdeka itu menurut Ki Hajar Dewantara itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Itulah makna merdeka yang digaungkan oleh Bapak pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara. Nah, kembali lagi ke hukuman dan penghargaan Bapak dan Ibu. Hukuman dan penghargaan ini akan menghambat anak untuk mengeksplorasi apa yang ada pada dirinya. Hukuman adalah tindakan yang kita berikan kepada murid saat murid melanggar nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, yang menimbulkan rasa tidak menyenangkan dan menyakiti baik secara fisikis maupun fisik. Nah, mungkin Bapak dan Ibu punya pengalaman
ketika kita masih berposisi sebagai siswa, sebagai murid. Mungkin sampai saat ini ada yang terngiang-ngiang dalam benak diri kita. Nah, bagaimana kita diperlakukan guru zaman dulu? Kan kita menyalahkan guru zaman dulu, kita pun berada di sini karena berkat didikan mereka juga. Cuma lambat laun tentulah pola pikir atau keadaan itu pasti sangat berbeda sesuai dengan kodrat zamannya juga. Ya mungkin dengan adanya hal-hal yang seperti ini, ya mudah-mudahan nanti ke depannya anak-anak kita juga menjadi manusia yang seutuhnya, yang mendapatkan kebahagiaan yang setinggi-tingginya ketika mereka nanti telah terjun ke dalam masyarakat. Nah, mengapa penghargaan adalah tindakan yang kita berikan kepada murid umat ini, nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama yang menimbulkan rasa senang atau dihargai saat murid melakukan hal tersebut. Nah, ini penghargaan juga Bapak dan Ibu kita hindari, karena ada juga saya terkejut juga ketika eksplorasi konsep di modul 1.4 ini ada kata yang menyatakan bahwa dihukum oleh penghargaan. Nah, penghargaan ini mengapa kita hindari? Karena akan menimbulkan persaingan kepada dalam kelas tersebut, akan menimbulkan kompetisi. Nah, jadi ini juga harus kita hindari Bapak dan Ibu. Nah, hukuman dan penghargaan merupakan salah satu upaya mengontrol perilaku murid yang secara tidak langsung akan menghambat proses pembelajaran yang sungguhnya dalam mewujudkan disiplin positif. Nah, itulah tadi alasannya mengapa hukuman dan penghargaan ini Bapak dan Ibu kita coba hindari, kita coba hilangkan sedikit demi sedikit agar disiplin positif yang akan kita terapkan di sekolah kita ini Bapak dan Ibu dapat berjalan dengan baik dan lancar. Nah, di sini ada perbedaan hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Kalau sanksi atau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kemudian kalau hukuman itu membuat anak sakit untuk jangka waktu yang lama. Kemudian kalau sanksi dan konsekuensi ini membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Nah, jadi mereka sendiri yang menawarkan konsekuensinya ketika mereka misalnya melanggar ini. Kemudian anak akan membenci kedisiplinan. Karena menurut mereka disiplin itu lebih identik dengan hukuman. Kemudian di sanksi atau konsekuensi anak akan menghargai disiplin. Kemudian paksaan, di sini stimulus tanggapan, mendorong anak menyakiti diri sendiri, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik. Hukuman juga anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Karena takut dihukum tadi, mungkin anak-anak itu tadi lalu menyembunyikan kesalahannya. Tapi kalau dengan sanksi konsekuensi ini, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Kalau sanksi dan konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu saja. Nah, ini perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Nah, bagaimana dalam mewujudkan budaya positif itu tadi? Yang pertama, membuat keyakinan kelas. Nah, mengapa bukan peraturan kelas? Mengapa bukan peraturan, harus keyakinan kelas? Nah, biasanya peraturan itu kan ya karena kita merasa orang yang sudah dewasa, ego saya lah terutama itu langsung plek membuat peraturan itu semua hati saya. Jadi saya yang menentukan, kalian tidak boleh ini, kalian tidak boleh ini, kalian tidak boleh ini. Nah, paradigma itu sekarang mulai berubah dalam diri saya, di mana saya pertama-tama buat keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini adalah disusun bersama para siswa. Jadi anak-anak menyusun keyakinan apa yang mereka yakini, nilai-nilai kebajikan apa yang mereka yakini.
agar selama proses pembelajaran mereka merasa aman, mereka merasa nyaman dalam membangun sendiri pengetahuan yang coba mereka bangun agar mereka menjadi manusia yang seutuhnya dan menjadi manusia yang mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya nantinya ketika mereka terjun ke masyarakat. Nah, apa sih keyakinan kelas itu? Nah, nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati kelas secara tersirat dan tersebar lepas dari latar belakang suku, negara, bangsa maupun agama. Inilah adalah keyakinan kelas. Nah, kemudian ini Bapak dan Ibu, berbeda antara peraturan dan keyakinan kelas. Yang pertama, peraturan, contohnya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, keyakinan kelas, tanggung jawab. Artinya ketika anak mengembalikan buku ke tempatnya, itu merupakan tanggung jawab mereka. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, itu di peraturan kelas. Tapi di keyakinan kelas itu berbunyi sebagai menghormati orang lain. Nah, begitu juga hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini peraturan Bapak dan Ibu. Nah, bagaimana keyakinan kelasnya? Menghormati orang lain dan berkomitmen. Nah, dilarang melakukan kekerasan, itu keselamatan. Menghormati orang lain, dilarang menggunakan narkoba, itu kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, bersabar. Gunakan masker, itu demi kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan dan keamanan. Nah, mengapa keyakinan kelas ini yang sering digaungkan, yang akan digaungkan dalam membuat suasana positif atau lingkungan yang positif, Bapak dan Ibu? Contohnya saja ketika kita berkendara, Bapak dan Ibu. Kita berkendara itu menggunakan helm. Nah, Bapak dan Ibu menggunakan helm, apakah takut dirazia polisi atau seperti apa, Bapak dan Ibu? Pak Ucok, bagaimana? Bu Jana, bagaimana? Keselamatan. Demi keselamatan. Nah, jadi bukan kita menggunakan helm itu tadi bukan karena takut takut dengan polisi, takut kena tilang. Tapi kalau kita meyakini dengan kita berkendara menggunakan helm itu demi keselamatan kita, artinya motivasi yang muncul dalam diri kita itu bukan motivasi eksternal karena ada tilang, tapi kita memang betul-betul menyadari bahwa menggunakan helm itu untuk keselamatan diri kita. Nah, ini adalah contoh keyakinan kelas, bukan contoh, ini adalah keyakinan kelas Bapak dan Ibu yang anak-anak kita yakini. Yang pertama itu berdoa sebelum melakukan kegiatan. Nah, jadi ini keyakinan mereka itu tentang iman dan takwa. Beriman dan bertakwa untuk nilai kebajikannya. Kemudian yang kedua, menjaga kebersihan dan kerapian di lingkungan sekolah. Yang berikutnya, datang ke sekolah dan mengerjakan soal tepat waktu, sopan santun dalam perbuatan dan ucapan, kemudian saling menghormati dan menghargai sesama teman dan guru. Seperti keyakinan kelas ini kemarin Bapak dan Ibu, kalau kita lihat dari janji siswa yang telah kita rumuskan, itu adalah nilai-nilai kebajikan juga sebenarnya Bapak dan Ibu. Tapi berbedanya kalau menurut saya, kalau kemarin itu kan kita yang membuatnya kan, merancangnya guru. Nah, tapi kok keyakinan kelas ini kita kembalikan kepada anak. Nanti ketika mereka misalnya berbuat salah atau melanggar, nah mereka akan menyadari dengan sendirinya nilai keyakinan apa yang telah mereka langgar. Nah, ini tadi Bapak dan Ibu tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan yang harus dipenuhi oleh setiap manusia, semua yang dilakukan manusia memiliki tujuan tertentu dan merupakan usaha terbaiknya untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. 5 kebutuhan dasar itu, yang pertama kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Nah, misalnya ilustrasinya seperti ini Bapak dan Ibu. Misalnya ada siswa kita di kelas, katakanlah si A. Si A ini pada saat jam istirahat, dia mengambil makanan temannya. Temannya melapor kepada kita. Kita memanggil si A tersebut.
Nah, ketika si A itu menjawab makanan yang ia bawa atau bekal yang ia bawa rasanya hambar, tidak enak atau bosan dengan yang dibawakannya dari rumah, sehingga dia mengambil makanan punya temannya tadi. Nah, itu kira-kira Bapak dan Ibu kebutuhan dasar siswa A itu tadi apa yang belum terpenuhi Bapak dan Ibu? Apakah kebutuhan dasar untuk bertahan hidup, atau kasih sayang, kebebasan, kesenangan, atau penguasaan? Jadi si A tadi ngambil makanan dari temannya. Temannya melapor ke kita. Kemudian kita manggillah si A tadi. Kata si A tadi berbicara, "Bu, makanan saya atau Pak, makanan saya ini terus, rasanya hambar. Kemudian tadi orang tua saya tidak bawakan bekal Pak, Bu." Nah, kira-kira kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi dari siswa A tadi? Apa? Penguasaan, Kesenangan, kesenangan, apa kira-kira? kasih sayang dan rasa diterima antara itu. Apa? Kesenangan. Nah, jadi Bapak dan Ibu, kalau misalnya si A tadi menjawab kan, "Oh, enggak, tadi saya tidak dibawa bekal, Bu. Saya bosan, Bu, itu terus." Nah, berarti itu kebutuhan untuk bertahan hidupnya, survivalnya, itu yang tidak terpenuhi. Nah, tapi kalau misalnya saya ingin ini, jawaban si A tadi, misalnya saya senang, Bu, melihat dia, Bu. Kalau dia kacau, sukanya nangis, Bu. Nah, itu kira-kira kebutuhan apa? Kesenangan. Nah, misalnya ditanya tadi tentang si A tadi, bahwa ia ingin menunjukkan bahwa dirinya jagoan di kelas tersebut. Nah, itu kira-kira kebutuhan dasar apa? Penguasaan. Nah, jadi itulah kebutuhan dasar. Jadi anak-anak tersebut tadi, kalau kita lihat kepada Ibu, kalau dia melakukan sesuatu ini segala macam, yang mungkin kita itu tadi ada kebutuhan dasar mereka yang belum terpenuhi. Nah, bagaimana kita belajar berkolaborasi? Sekali lagi Bapak dan Ibu, ini bukan tanggung jawab saya sebagai calon guru penggerak, bukan tanggung jawabnya Pak Rupin yang sudah lulus guru penggerak angkatan yang pertama, tapi ini adalah tanggung jawab bersama kita dalam berkolaborasi Bapak dan Ibu. Sama-sama kita berkolaborasi. Nah, ini Bapak dan Ibu tentang posisi kontrol. Dosen telah berkesimpulan bahwa terdapat 5 posisi kontrol yang dapat diterapkan seorang guru. Kelima posisi kontrol tersebut adalah guru sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, sekarang Bapak dan Ibu silakan kita lihat sama-sama. Ini adalah 5 posisi kontrol. Motivasi, identitas gagal, ini menghindari hukuman, mengharapkan imbalan atau ketergantungan kepada orang lain, kemudian menghargai diri sendiri. Ada sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Nah, kira-kira Bapak dan Ibu bisa lihat di sini, kita paling sering itu berada di posisi yang mana Bapak dan Ibu? Apakah kita dulu sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Guru berbuat. Kalau penghukum itu menghadik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Kemudian pembuat orang merasa bersalah. Guru berbuat, berceramah dan mengatakan seharusnya kamu itu jadinya ini. Ibu kecewa sekali dengan kamu. Kemudian mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Teman, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Dan menghitung dan mengukur. Nah, kalau manajer itu mengajukan pertanyaan
pertanyaan. Nah sekarang Bapak dan Ibu kira-kira dari 5 posisi kontrol ini lebih banyak kemana kira-kira? Membuat orang merasa bersalah sebagai penghukum. Nah, kadang juga kita berada di pemantau. Nah, guru berkata kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, itu berarti kita sebagai penghukum. Nah, membuat orang bersalah. Kamu seharusnya kamu sudah tahu itu lelah. Kenapa kamu melakukannya? Ayolah. Kemudian ayolah, lakukan ini demi ibu. Kamu pasti bisa, nak. Lakukanlah demi ibu. Nah, itu posisi kita dari teman. Nah, pemantau. Apa peraturannya? Iya. Nah, kalau di manajer, ini adalah posisi ideal. Ini yang akan kita tuju, kita ubah, kita hilangkan bahwa diri kita itu sebagai penghukum, bahwa diri kita itu sebagai orang yang membuat merasa bersalah. Teman dan pemantau ini akan terkait dari motivasi tadi, ini akan memunculkan motivasi yang eksternal, sehingga anak tersebut tidak muncul motivasi dalam dirinya sendiri. Nah, identitas berhasil sukses itu kontrol diri. Posisi kita yang akan kita pelajari, yang akan kita tuju, yang sama-sama kita belajar Bapak dan Ibu di posisi manajer ini, mengajukan pertanyaan-pertanyaan, apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini, menguatkan pribadi. Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia yang berkualitas. Bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan, mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Inilah yang akan kita tuju Bapak dan Ibu. Nanti ada hubungannya dengan restitusi. Nah, apa sih restitusi itu Bapak dan Ibu? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang menghadirkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, tahapan restitusi itu ada 3 Bapak dan Ibu. Ada menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nah, kemarin Bapak dan Ibu, ketika saya menerapkan keyakinan kelas ini sudah disusun bersama-sama oleh siswa. Besoknya itu langsung besoknya itu terjadi Bapak dan Ibu. Ada 4 orang anak di kelas 8, dia tidak mengerjakan PR. Kalau dulu paradigma saya ketika dia tidak mengerjakan PR, mereka udah tahu, Pak, kami ngisi IWC yang lain. Pak, kami nyapu yang di mana? Nah, tapi dengan itu bukan membuat mereka malah menjadi lebih baik lagi, tapi terus mereka lakukan. Nah, kemarin saya coba menggunakan segitiga restitusi ini Bapak dan Ibu, dan hasilnya alhamdulillah untuk 2 minggu ini aman. Nggak tahu lah nanti ke depannya. Jadi Bapak dan Ibu, ketika anak-anak nanti ketika ada yang tidak mengerjakan PR apa segala macam, kita coba menggunakan restitusi ini Bapak dan Ibu dalam menghadapi atau mengatasi permasalahan tersebut pada anak. Nah, 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan mereka. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi itu fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Nah, solusi yang ditawarkan nanti dari diri mereka sendiri. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, yang pertama yang kita lakukan dalam restitusi tersebut Bapak dan Ibu,
Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Nah, untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Yang kedua, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Nah. Yang ketiga, Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan untuk menstabilkan identitas Bapak dan Ibu. Nah, ini juga sebenarnya sering kita lakukan ketika anak ada masalah. Dulunya kita panggil anak tersebut, kita cari bagaimana mengapa dia melakukan apa segala macam. Ini sudah tahu, sudah pernah lah, walaupun tidak 100%, 60-70% saya rasa, karena kita juga sering menangani anak-anak yang seperti ini. Bahkan kita sering juga berkolaborasi dengan orang tua siswa ketika kita memang sudah mentok tidak ada solusi untuk anak tersebut. Tapi setelah saya mempelajari modul 1.4 ini Bapak dan Ibu, baru terbesak dalam pikiran saya, oh berarti ini sudah pernah. Cuman namanya kita tidak tahu, oh ini menstabilkan, ini apa. Nah cuman output kita memang kemarin itu lebih ke hukuman sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Membantu siswa mengenali basic atau kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic needs, apakah itu power, freedom, love, and apa ini lah Bapak dan Ibu terkait dengan 5 kebutuhan dasar tadi ya Bapak dan Ibu ya. Nah, di tindakan yang kedua ini apa yang kita lakukan? Yang pertama, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih bodoh, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan baik besok pagi? Ini untuk validasi tindakan yang salah. Kemudian terakhir pada tahapan segitiga restitusi itu adalah menanyakan keyakinan. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kalau secara ideal itu selalu seperti apa sih? Nah, kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu ingin jadi orang yang seperti apa? Nah, ini adalah menanyakan keyakinan. Nanti akan anak muncul sendiri. Mereka menawarkan solusinya sendiri. Kemarin misalnya anak itu yang saya restitusi, anak tersebut tidak mengerjakan PR. Ternyata anak tersebut sering main game online. Nah, ketika disampaikan atau diberikan solusi, mereka menawarkan, mulai besok Pak, saya datang ke sekolah, saya pulang dari sekolah langsung mengerjakan PR saya. Kemudian saya akan mengurangi main game, katanya. Nah, sudah 2 kali saya memberikan pekerjaan rumah, anak tersebut sudah tidak lagi mengulangi kesalahan yang dia perbuat. Nah, mungkin Bapak dan Ibu, itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada yang ingin kita diskusikan Bapak dan Ibu terkait yang ini, atau sudah cukup jelas? Sudah cukup jelas? Ya, Pak Rubin. Maka Pak Rubin, bagaimana berbagi pengalaman atau refleksi kegiatan kita hari ini? Mungkin pengalaman Pak Rubin juga yang satu. Silakan Pak Rubin. Ya. Baik, dari semua tempat tadi, jadi itu sangat membuka wawasan lagi bagi kita ya. Kadang kita sebagai guru inginnya proses pembelajaran itu lancar dan secara tidak sengaja kita menunjukkan rasa ketakutan pada siswa itu sendiri.
Nah, dengan adanya kegiatan kelas yang dibuat oleh siswa dengan tentunya dididik oleh kita, maka diharapkan pembelajaran itu berjalan dengan baik. Namun karena di dalam berjalannya waktu, ketika kita melakukan hal seperti apa yang mereka minta, maka ada dari beberapa anak juga nih pinginnya malah minta anak yang tidak melakukan sesuatu itu harus dihukum. Ya itu tantangan bagi kita juga. Dan waktu saya juga menyerahkan kita dulu, kalau saya dulu kasih namanya kesepakatan keras, karena mereka yang disepakati mereka ini memang awalnya susah kita tawarkan, mereka nggak bingung ya, apa sih maksudnya gimana? Ya kita sebagai guru ya kita kasih bayangan, dan akhirnya muncul ada beberapa ide dari mereka, dan memang ada ada perbedaannya ya, ketika itu sudah kita lakukan. Cuma yang jadi permasalahan ini adalah yang kita inginkan ya, siswa itu dia patuh dengan apa yang mereka sepakati itu harusnya adalah di semua mata pelajaran, tidak hanya terpatok sama satu mata pelajaran. Mungkin akan lebih bagus lagi kita diglobalkan secara menyeluruh ke semua guru kita sekolah. Jadi mungkin keyakinan kelas ini bisa saja dibuat dalam satu kelas, tapi meliputi semua guru seperti itu, supaya enggak beda guru, beda keyakinan kelas, beda kesepakatannya, beda guru, beda keyakinan kelas. Mungkin dalam satu kelas itu satu keyakinan mencakupi semua guru, semua apel. Tapi nanti di kelas yang lain juga beda. Gak apa-apa kita sebagai guru mendapatkan keyakinan yang berbeda-beda, di antara semua kelas apa kan itu mereka yang melaksanakan. Itu sih. Baik, terima kasih Pak Rufin atas apa yang dipaparkan tadi. Memang benar Bapak dan Ibu, keyakinan kelas ini atau kesepakatan kelas itu akan berjalan dengan baik sehingga akan menjadi lingkungan sekolah kita lingkungan yang positif, yang akan menjadikan arahnya ke budaya positif. Itu adalah tanggung jawab kita bersama sebagai warga sekolah. Nah, tentunya nanti kita harapkan kepada kita semua, mudah-mudahan nanti akan diamini oleh Bapak Kepala Sekolah, kita akan membuat atau menjadikan keyakinan kelas ini itu untuk mengglobal, bukan hanya untuk kelas itu saja, tapi memang harus mencakup ruang lingkup sekolah. Oke, kita ada lagi Bapak dan Ibu yang ingin disampaikan terkait dengan kegiatan kita hari ini. Kalau tidak ada Bapak dan Ibu, saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya Bapak dan Ibu. Tapi sebelum itu saya mohon izin Bapak dan Ibu, ada beberapa kebiasaan dari keyakinan kelas ini Bapak dan Ibu. Kemarin misalnya pada saat siswa setelah baris Bapak dan Ibu. Nah, dari jam guru-guru yang pertama itu, di jam pertama kita kan sebagai pamong Bapak dan Ibu, kita sebagai teladan. Anak-anak meyakini datang ke sekolah itu dengan tepat waktu. Nah, bagaimana kita menghargai keyakinan kelas anak tersebut? Jadi saya menawarkan Bapak dan Ibu memberikan contoh. Ya, mudah-mudahan ini nanti juga bisa menjadi inspirasi juga kita bersama. Ketika anak-anak sudah selesai baris yang jam pertama, kita nunggu anak di depan pintu. Anak masuk, kita karena mereka menghargai juga tadi sebagai sopan santun, saling menghormati sesama teman dan guru.
Nah, jadi kita nunggu ke depan pintu, itu anak-anak ya kita sambutlah ketika mereka masuk di dalam ke kelas. Kemudian juga ada keyakinan kelas mereka itu menyadari bahwa membersihkan lingkungan atau menjaga kebersihan lingkungan dan kerapian di sekolah. Nah, jadi nanti kita yang sebagai guru piket Bapak dan Ibu, karena ada rasa keyakinan itu tadi, ada program sebenarnya yang sudah berjalan, itu satu anak satu sampah. Sehingga lingkungan kelas kita, lingkungan sekolah kita, karena mereka meyakini bahwa kebersihan itu adalah tanggung jawab kita bersama. Jadi bukan hanya asiswa saja Bapak dan Ibu, yang kita juga bagaimana menjadi tauladan kepada anak ketika kita menyuruh anak untuk membersihkan sampah atau mungut sampah. Ya alangkah baiknya kita juga sebagai guru mencontohkannya. Ada sampah, ambil sampah, kita ubah ke tempat sampah. Itu juga menjadi tauladan juga bagi anak didik kita. Seperti ini kemarin ada satu anak yang tidak mengerjakan PR. Kemudian saya restitusi anak tersebut. Anak kelas 8 yang tidak mengerjakan PR. Ini ada sesuatu yang berubah. Paradigma saya dulu waktu saya belum ikut CDP ini, yang tidak mengerjakan PR, anak-anak udah tahu. Oh, saya siap bawa ini bersihkan ini. Kemudian ada contoh budaya positif yang diterapkan anak-anak dari keyakinan kelas mereka tadi. Ini dalam membuat keyakinan kelas. Kemudian juga Bapak dan Ibu, contoh dari hal positif dari keyakinan kelas tadi. Nah ini bahwa mereka meyakini bahwa menjaga kerapian dan kebersihan di lingkungan sekolah. Nah, di jam pertama kita ya tidak salah tidak ada gerbang mau menyambut siswa. Ketika jam pertama ini menjadi tauladan juga bagi anak juga, bahwa kita juga tidak boleh mencontohkan datang sekolah dengan terlambat. Nah, kemudian juga ada budaya positif juga yang telah diterapkan anak. Jadi nanti kita biasakan anak-anak ini untuk menyusun, karena mereka meyakini menjaga kebersihan kerapian tadi. Jadi daripada berserakan, ya sudah. Oke Bapak dan Ibu, itu tadi paparan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Mohon izin Bapak dan Ibu, saya di sini bukan maksud menggurui, tapi kita di sini belajar bersama-sama. Saya juga belajar Bapak dan Ibu. Ya semoga budaya positif yang ada di sekolah kita ini dapat terwujud dan konsisten nanti kita ciptakan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Adil Katalino, Baculamin Kasaruga, Basengat Kak Jubata. Pada prinsipnya, apa yang telah disampaikan oleh Pak Ilham selaku calon guru penggerak itu sudah baik disampaikan. Memang praktek baik itu sangat penting. Kemudian apa yang disampaikan nampaknya sangat bermakna, terutama untuk kegiatan siswa sehari-hari dalam rangka kebersihan, disiplin diri, membentuk karakter peserta didik, terlebih apalagi yang ditekankan sekarang adalah tentang pembelajaran profil Pancasila. Nah, dengan demikian harapan kami selaku pimpinan ini dapat berjalan dengan kontinu, tidak ada hambatan apapun, sehingga nantinya hasilnya baik. Kemudian praktek baik ini juga bisa nanti akan berbagi, tidak ada kemungkinan bukan hanya di sekolah sini, bisa saja di sekolah-sekolah lain, karena berbagi itu dikatakan indah. Kalau mau berbagi juga sangat penting bagi semua orang, bukan hanya untuk diri kita atau pribadi kita, tapi dengan kerabat, dengan handai taulan, itu perlu juga kita laksanakan sehingga nantinya dalam kinerja bisa dinilai bahwa ini praktek demikian, saran-saran demikian, masukan, peraturan yang kita buat itu bukan bisa menjadi suatu acuan untuk penilaian sasaran kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas sehari-hari, baik dalam proses belajar mengajar maupun dalam proses lain di lingkungan sekolah. Jadi tidak hanya dalam waktu mengajar, mungkin di masyarakat, di tempat ibadah, itu juga bisa dilaksanakan. Nah itu karena itu menyangkut dengan profil pembelajaran Pancasila. Saya kira demikian yang kami sampaikan. Terima kasih. Lanjut, semangat kepada Pak Ilham. Ikuti petunjuk sesuai arahan, tentuan yang sesuai dengan apa yang disyaratkan di dalam calon guru penggerak, sehingga nantinya dapat sukses, berjalan dengan lancar sampai selesai, sampai lulus. Demikian harapan kami selaku pimpinan. Sekian, terima kasih. Adil Katalino, terima kasih Kasaruga, Basengat Kak Jubata. Baik, nama saya Rumpin, saya guru penggerak angkatan pertama. Jadi tadi sudah didiseminasikan tentang budaya positif. Jadi apa yang dipaparkan oleh pemateri tadi yaitu Pak Ilham Maulana ya cukup bagus, dan itu mengingatkan saya kembali tentang penerapan budaya positif di kelas. Jadi sudah dipaparkan tadi bahwa anak-anak dibuatkan dalam bentuk keyakinan kelas. Jadi anak-anak yang membuat, mereka yang membuatnya sendiri, dan mereka yang menerapkan. Jadi tadi juga sudah dipaparkan kepada seluruh guru bahwa kita akan mencoba untuk melaksanakan budaya positif itu. Jadi kita akan mengurangi sedikit demi sedikit, bahkan jauh lebih bagus lagi kita akan menghilangkan tentang hukuman dan reward supaya ada yang tertanam budaya positif pada anak-anak kita. Kemudian untuk penerapannya ini kadang-kadang dalam berjalan akan ada kendala dan itu bisa kita lihat setiap proses yang memang perlu hal yang baru itu pasti ada tantangan-tantangan yang akan kita hadapi Tapi percaya bahwa apa yang sudah dipaparkan juga tadi dapat mencerahkan semua guru-guru termasuk saya pribadi. Kemudian saran saya untuk penerapan budaya positif ini yang salah satunya adalah keyakinan kelas bisa diterapkan dalam satu kelas itu untuk semua guru mata pelajaran. Jadi
dalam satu kelas bisa membuat satu keyakinan kelas paket seperti itu, tapi bisa dilaksanakan oleh semua guru ya, supaya tidak ada beda guru beda keyakinan kelas. Jadi bisa saja anak-anak menjadi bingung ya. Tapi untuk ke kelas yang lainnya, misalnya rombel yang lain, itu bisa juga mereka menerapkan sesuai di kelas mereka. Ya itu aja saran dari saya. Terima kasih. Dengan ada keyakinan kedepannya saya ingin merubah diri sendiri untuk lebih disibukkan diri dan lebih baik lagi. Dengan adanya kesepakatan kelas dapat bisa disiplinkan para murid dan lebih bertanggung jawab atas kelasnya masing-masing.